Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan yakni tentang metode Logit dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Pola Konsumsi Mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Yakni yang untuk anggotanya sendiri yang pertama ada saya sendiri, Syafira Awalia Azhara. Saya Muhammad Tegar Hidayah Saya Muhammad Yusri Naili Rizky. Dan saya Muhammad Lutfi Husni Maulana. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Selanjutnya yakni dimulai dari introduction akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu introduction. Dalam pembahasan kali ini membahas tentang eh, mahasiswa itu merupakan kelompok masyarakat yang berada pada fase transisi dari ketergantungan finansial kepada kemandirian. Pada fase ini, mahasiswa ini dituntut untuk mampu mengelola keuangan mereka sendiri, baik untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan maupun hiburan. Dan manajemen keuangan yang baik menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Keseimbangan ini penting untuk menghindari masalah keuangan yang dapat mengganggu proses belajar dan kehidupan sehari-hari mahasiswa. Dan selain itu juga, kemampuan mengelola keuangan dengan baik juga merupakan keterampilan hidup yang penting untuk masa depan. Dan mahasiswa yang mampu mengelola keuangan mereka dengan bijaksana akan lebih siap menghadapi tantangan finansial setelah lulus dan memasuki dunia kerja. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam manajemen keuangan adalah literasi keuangan. Literasi keuangan mencakup pemahaman individu tentang konsep dan produk keuangan, serta kemampuan untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Mahasiswa yang memiliki literasi keuangan yang tinggi diharapkan mampu mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif untuk menghindari utang yang tidak perlu dan mempersiapkan diri untuk kebutuhan finansial di masa depan. Selain literasi keuangan, faktor lain yang juga penting adalah pengeluaran untuk hiburan. Hiburan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mahasiswa. Namun, pengeluaran untuk hiburan perlu dikendalikan agar tidak mengganggu kebutuhan yang lebih penting. Dan mahasiswa yang mampu mengatur pengeluaran untuk hiburan dengan bijaksana akan lebih mampu menjaga keseimbangan keuangan. Gaya hidup mahasiswa juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa. Gaya hidup mencakup kebiasaan, nilai-nilai, dan preferensi individu dalam mengalokasikan sumber daya, termasuk waktu dan uang. Gaya hidup yang konsumtif cenderung mendorong mahasiswa untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk barang-barang yang tidak esensial seperti pakaian bermerek, gadget terbaru, atau hiburan. Di sisi lain, gaya hidup yang lebih sederhana dan bijaksana dalam pengeluaran dapat membantu mahasiswa mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Di Universitas Negeri Malang, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi di Indonesia, memiliki populasi mahasiswa yang heterogen dari berbagai latar belakang ekonomi dan sosial. Hal ini memberikan peluang untuk kami mengkaji bagaimana manajemen keuangan dan gaya hidup mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa di lingkungan Universitas Negeri Malang ini. Dan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh manajemen keuangan dan gaya hidup terhadap pola konsumsi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Eh, Sekian, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah metode dalam penelitian ini. Nah, dalam penelitian ini itu menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari eh, gaya pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap pola konsumsi mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Nah, untuk respondennya sendiri itu merupakan eh, mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berjumlah 35 mahasiswa. Nah, dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data eh, Logit dengan menggunakan aplikasi SPSS 26. Nah, kenapa metode ini digunakan? Karena dalam penelitian ini regresi Logit dipilih karena cocok untuk menganalisis data dengan variabel dependent kategori.
Nah, proses analisis sendiri ini meliputi pemodelan variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian ada juga uji signifikansi dan juga terdapat interpretasi koefisien regresi. Nah, untuk hasilnya sendiri, analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana literasi keuangan dan gaya hidup mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Dan model regresi ini dapat diteruskan seperti berikut, yakni Y akar Y head sama dengan P X1 sama dengan 1 dibandingkan 1 plus error terms. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya itu adalah hasil dan pembahasan. Nah, dari hasil ini eh, dapat dikategorikan bahwa Y, Y ini merupakan gaya apa pola konsumsi mahasiswa, yaitu dalam bentuk kategori satu itu melambangkan konsumtif dan nol tidak konsumtif. Dan untuk X1-nya yaitu jenis kelamin, satu untuk laki-laki, nol untuk perempuan. X2 itu merupakan rasio pemahaman terhadap literasi keuangan dalam persen. X3 merupakan rasio pengeluaran untuk hiburan dalam persen selama 1 bulan. Berdasarkan data dari hasil, ini diperoleh chi-square-nya itu sebesar 22,697 dengan p-value 0,000. Maka dapat disimpulkan dengan menggunakan alfa 5% bahwa model regresi logistik secara keseluruhan menjelaskan pola konsumsi mahasiswa di Universitas Negeri Malang. Dan untuk pengujian faktor yang mana saja yang berpengaruh kepada pola konsumsi dengan menggunakan uji parsial, menggunakan statistik Wald, berdasarkan output dari nilai Wald dan p-value menggunakan alfa 5% atau 0,05 dapat dilihat seluruh variabel berpengaruh terhadap pola konsumsi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Dalam variabel X1, eh, ini diperoleh odds rasio sebesar 29,164. Artinya eh, laki-laki memiliki pola konsumsi lebih besar 29,164 kali dibandingkan dengan perempuan. Dan untuk literasi keuangan atau X2 memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kecenderungan konsumtif. Nilai odds rasio sebesar 0,781 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam literasi keuangan berhubungan dengan penurunan kemungkinan menjadi konsumtif sebesar 21%. Ini didapat dari 1 dikurangi 0,781. Untuk X3 yaitu rasio pengeluaran untuk hiburan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kecenderungan konsumtif. Nilai dengan ditunjukkan oleh nilai odds rasio sebesar 1,227 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1% dalam pengeluaran untuk hiburan berhubungan dengan peningkatan kemungkinan menjadi konsumtif sebesar 22,7%. Nah, secara keseluruhan model logit ini menunjukkan bahwa jenis kelamin, literasi keuangan, dan pengeluaran untuk hiburan adalah faktor yang signifikan dalam menentukan kecenderungan konsumtif seseorang. Laki-laki mereka lebih banyak mengeluarkan uang untuk hiburan dan cenderung lebih konsumtif, sementara literasi keuangan lebih tinggi berhubungan dengan kecenderungan yang lebih rendah untuk konsumtif. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya, berdasarkan analisis logik terhadap data mahasiswa di Universitas Negeri Malang dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti jenis kelamin, literasi keuangan, dan juga pengeluaran untuk hiburan memainkan peranan penting dalam menentukan kecenderungan konsumtif di mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa laki-laki di Universitas Negeri Malang cenderung lebih konsumtif dibandingkan dengan mahasiswinya. Analisis menunjukkan bahwa mahasiswa laki-laki memiliki kemungkinan sebesar
29,164 kali lebih besar untuk menjadi konsumtif dibandingkan dengan mahasiswinya, setelah memperhitungkan faktor-faktor lain. Untuk selanjutnya, tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Malang berkorelasi dengan kecenderungan yang lebih rendah untuk menjadi konsumtif. Setiap peningkatan 1% dalam literasi keuangan dikaitkan dengan penurunan kemungkinan menjadi konsumtif sebesar 21,9%. Dan yang terakhir, mahasiswa yang mengalokasikan persentase lebih tinggi dari pengeluaran mereka untuk hiburan itu cenderung lebih konsumtif. Setiap peningkatan sebesar 1% dalam pengeluaran untuk hiburan dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan menjadi konsumtif sebesar 22,7%. Nah, hal tersebut tadi itu menunjukkan bahwa jenis kelamin, literasi keuangan, dan juga pengeluaran untuk hiburan merupakan faktor yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku konsumtif di kalangan mahasiswa Universitas Negeri Malang. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di kalangan mahasiswa dan mengelola pengeluaran hiburan secara bijaksana dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi kecenderungan konsumtif yang berlebihan. Nah, hasil penelitian kami ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program pendidikan keuangan yang lebih efektif dan relevan bagi mahasiswa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.